Commerce, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang narasi Pancasila dan juga perspektif Pancasila dari Gen Z. Ya, kita bakal ngebahas pandangannya gitu Commerce. Karena kalau di setiap generasi gitu kan, pasti mereka tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap Pancasila. Kalau gitu Commerce, stay tune terus di video ini. Dan ini adalah ujian akhir semester kami, mahasiswi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Diulang lagi. Ini adalah tugas ujian akhir semester kami, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke Commerce, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang kali ini akan dibawakan oleh Risva Putri. Jangan lupa disimak ya. Perkenalkan, nama saya Risva Agus Risva Putri dengan NPM 2416031041. Perspektif generasi Z terhadap Pancasila. Menurut Kepala Sekretariat Manajemen Talenta Papua, Muhammad Awartarino, bisa disebut Atar, menilai pemahaman generasi Z terhadap Pancasila hanya sebatas pengetahuan belaka. Mereka cenderung tidak memahami implementasi Pancasila secara menyeluruh, sehingga kurang relevan dalam kehidupan kesehari-harian. Padahal, menurutnya nilai-nilai Pancasila dapat tercermin di berbagai aspek kehidupan. Atar juga menyoroti kekurangannya implementasi Pancasila di lingkungan pendidikan. Menurutnya, Pancasila hanya dianggap sebatas materi pelajaran saja, tanpa memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Bahkan, banyak yang tidak menyadari bahwa Pancasila berasal dari budaya Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita udah dengar pembahasan dari Risva Putri, sekarang kita juga mau tahu nih, kira-kira permasalahannya itu apa sih? Hal ini akan dibahas oleh Raisya. Kenalin, nama saya Raisya Alika Putri dengan NPM 24160311049. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan kenapa sih nilai-nilai Pancasila ini terasa jauh dari generasi Z. Ada banyak alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan di sini saya akan membahas beberapa faktornya atau alasannya. Yang pertama itu ada kebawa arus budaya asing. Anak-anak generasi Z lebih sering nonton konten luar atau main media sosial yang isinya itu pembahasan orang-orang luar gitu. Jadi kayak nilai gotong royong atau musyawarah tuh nggak relevan banget gitu loh untuk anak-anak zaman sekarang. Yang kedua itu ada pembelajaran yang kaku. Kan pelajaran Pancasila ini udah ada dari SD ya, dari kita kecil. Tapi kenapa sih kita tuh kurang tertarik? Karena mungkin si pelajaran Pancasila ini cuman bahas-bahas teori dan hafalan. Jarang banget nih dibahas cara pemakaiannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kan kita tuh nggak tahu apa sih gunanya untuk di kehidupan sehari-hari. Jadi kesannya itu cuma formalitas buat nilai di sekolah. Yang ketiga itu ada pengaruh teknologi. Hidup di era digital bikin interaksi Gen Z lebih banyak lewat online. Dan kadang bikin mereka lupa akan pentingnya kerjasama langsung atau diskusi bareng-bareng nih. Yang keempat, gak ada contoh yang nyata. Gen Z sering lihat orang-orang, apalagi pejabat, gak mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya tuh masih ada aja yang korupsi nih. Padahal kan harusnya pejabat ini menjadi salah satu contoh buat generasi kita. Tapi kan kalau mereka aja korupsi, jadi kita tuh melihatnya tuh, oh ngapain sih belajar Pancasila, orang nggak dipakai, mereka aja yang harus jadi contoh aja, malah tidak menerapkan itu. Yang kelima ini, generasi zaman sekarang itu lebih fokus terhadap diri sendiri. Tren di media sosial lebih banyak soal self-branding, pencapaian pribadi, atau kebebasan individu. Jadi nilai kebersamaannya tuh kurang diprioritaskan. Yang keenam, jarang muncul di media. Nilai-nilai Pancasila ini
jarang dibahas dengan cara yang keren atau relate gitu loh. Jadi kayak dibawa enjoy tuh nggak ada konten-kontennya. Gen Z ini lebih sering lihat konten hiburan yang nggak ada hubungannya sama itu. Jadi menurut saya supaya Gen Z ini lebih paham Pancasila perlu pendekatan yang seru. Kayak dia bikin konten di media sosial, ada platform TikTok, Instagram atau yang lainnya yang bikin mereka tuh enjoy gitu ngebahas tentang Pancasila. Biar kayak nyambung dengan kehidupan mereka, jadi nggak terlalu dibawa serius. Biar mereka tuh kenal dengan Pancasila. Oke, sekian. Oke, kalau pembahasannya udah, kali ini kita mau tahu nih solusinya gimana. Kalau gitu ini akan dibahas oleh Revina. Nah, sekarang aku Revina Yuliani dengan NPM 2416031009 bakalan jelasin tentang solusi tentang narasi Pancasila sama pandangan Gen Z terhadap Pancasila nih. Yang pertama tuh kayak tentang narasi Pancasila, solusinya tuh kayak pasti kan Gen Z sering nganggep jauh dari Pancasila, padahal tuh nilai-nilainya tuh kayak nggak terlalu ketinggalan zaman gitu loh. Kayak cuma permasalahannya ada di cara penyampaiannya yang kayak seringkali kaku, yang nggak relevan sama dunia Gen Z gitu. Kayak istilahnya kayak sekarang tuh kita bakalan cari solusi biar Pancasila tuh lebih nempel gitu. Yang pertama itu pakai bahasa yang kekinian, pakai istilah yang relate sama gaya kehidupan Gen Z. Kayak jangan terlalu formal biar pesannya tuh kayak nggak kerasa kayak ceramah gitu loh. Nah selanjutnya itu kayak adanya aksi nyata, kayak libatkan mereka dalam kegiatan sosial yang berbasis nilai Pancasila. Kayak contohnya tuh gotong royong digital ataupun aksi lingkungan. Nah yang selanjutnya itu ada role mode yang seumuran, kayak kalau yang ngomong sesama Gen Z kayak yang paham tentang itu, tentang Pancasila itu, pasti kayak kita bakalan lebih dengerin karena mungkin cara penyampaiannya juga lebih beda gitu. Oke, nah selanjutnya itu tentang solusi biar pandangan Gen Z terhadap Pancasila itu makin interest gitu. Yang pertama itu kenalin lewat digital kayak TikTok, Instagram, YouTube, kayak untuk bahas Pancasila dengan cara yang lebih asik sama relate gitu kan. Terus yang kedua juga pasti bahasa yang santai, jelasin nilai-nilai Pancasila dengan gaya bahasa yang akrab. Misalnya sila kedua tuh soal jadi orang yang gak toksik dan saling respect gitu. Terus yang ketiga kasih contoh kekinian, kayak hubungkan Pancasila dengan isu yang mereka peduli, kayak toleransi di media sosial, kesetaraan, atau gerakan ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu guys, role model, hadirkan Gen Z yang udah mengamalkan Pancasila sebagai inspirasi, biar kelihatan bahwa nilai ini tuh kayak masih relevan dan istilahnya kayak keren gitulah ya. Intinya tuh Pancasila tuh harus masuk ke dunia mereka ini ya, Gen Z kayak kita ini, kayak bukan cuma dipaksa hafal buat mereka, ini kayak gue banget gitu. Oke deh, sekian. Oke, tadi kita udah denger pembahasannya, permasalahannya, dan juga solusinya. Semoga commerce di rumah mengerti tentang pandangan-pandangan kita sebagai Gen Z terhadap Pancasila itu gimana sih. Dan terima kasih banyak buat commerce yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan, and bye-bye.